Aku Amel, aku mahasiswa semester 8 dari program studi akuntansi. Sekarang aku sibukannya karena aku sekarang semester 8, jadi aku fokus skripsi. Terus juga aku ada beberapa ikut webinar tentang akuntansi dan juga beberapa ikut workshop yang bisa menunjang skill akuntansi. Jadi MSIP itu adalah magang dan studi dan bersertifikat. Dia itu program dari kampus Merdeka, di mana program dari kampus Merdeka itu kan ada banyak, diantaranya ada MSP, pertukaran pelajar, wirausaha merdeka, dan lain sebagainya lah. Halo, kembali lagi bersama Hibiru, Himasi Bincang Seru, tentunya bersama kami Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila Tegal. Bersama saya Yusria Halimatussadia sebagai host dan saya Mulia Wakil sebagai co-host. Nah, di podcast kali ini kita bakalan seru nih buat pembahasannya. Kira-kira apa nih Kak? Kaulia boleh dong jelasin ke Biru Geng? Boleh dong, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peluang, tantangan, dan cara sukses mengikuti program MSIP. Dan tentunya kita nggak sendirian loh. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang sudah sukses mengikuti program MSIP. Dan tentunya pasti punya banyak pengalaman yang menarik nih. Oke, langsung kita kasih tahu aja nggak sih? Wah, kira-kira siapa nih Kak? Oke, kita langsung sama aja ya. Halo Kak. Halo. Halo Kak Amel, boleh dong kenalin diri dulu? Aku Amel, aku mahasiswa semester 8 dari program studi akuntansi. Aku menjadi salah satu alumni program magang dan studi independen bersertifikat di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Wah, Kak Amel selalu kenal ya Kak. Kak Amel apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik juga ya Kak. Nah, Kak Amel sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak? Sekarang aku sibukannya karena aku sekarang semester 8, jadi aku fokus skripsi. Terus juga aku ada beberapa ikut webinar tentang akuntansi dan juga beberapa ikut workshop yang bisa menunjang skill akuntansi. Ada kelas skripsiannya, saya Oke, nah yang tadi udah disebutin kalau kita itu bakal membahas mengenai peluang, tantangan, dan cara sukses mengikuti MSIP. Nah, Kamel mungkin Biru Geng ini ada yang belum tahu nih Kak, apa itu MSIP. Kamel boleh dong jelasin ke Biru Geng? Jadi MSIP itu adalah magang dan studi dan bersertifikat. Dia itu program dari kampus Merdeka, di mana program dari kampus Merdeka itu kan ada banyak, diantaranya ada MSIP, pertukaran pelajar, wirausaha merdeka, dan lain sebagainya lah. Nah, aku tuh ikut di MSIP. Kenapa aku tertarik MSIP? Ya karena menurut aku kita bisa magang sambil belajar dan juga menerapkan skill dan juga pelajaran yang udah kita dapat di kampus di dunia pekerjaan. Wah, ada pengetahuan baru nih teman-teman media. Nah, kamu boleh tahu nggak sih awal sampai tahu program ini tuh dari siapa? Nah, fun-nya tuh gini nih. Pas awal aku magang, aku tuh kan lihat postingan di Instagram kayak di FB itu ngupload kayak ucapan selamat gitulah kepada mahasiswa yang lolos di program magang yang masih di BUMN. Nah, dari situ tuh aku tuh pengen magang kayak gini di BUMN. Tapi pas aku semester 3 itu rame nih pada ngomongin kayak MSIP gitu. Terus aku tuh cari tahu MSIP itu apa sih gitu kan ya. Setelah aku cari tahu ternyata MSIP itu sama kayak PTI, cuma bedanya kalau di MSIP itu sendiri mitranya tuh lebih luas, ya, mencakup BUMN, swasta, dan juga pemerintah. Dari situ aku mulai kayak termotivasi lah. Udah aku MSIP aja, dan dari situ aku juga pindah haluan yang awalnya mau ikut KCI BUMN, aku jadi MSIP. Jadi kita tahu dari MSIP ini dari sosmed sama teman-teman kakak ya, yang ikut MSIP. Ini kamu tuh udah semangat nih dari awal banget ya, betul banget. Terus kan kakak kan magang di Dinas Koperasi Tengah dan Perdagangan. Kalau boleh tahu alasan kakak milih dinas itu apa ya? Alasannya itu karena pas itu kan aku ambil di posisi pendampingan UMKM. Nah, pas aku dapat mata kuliah, aku lupa salah satu mata kuliah, dosen itu bilang kalau UMKM itu merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Itu penasaran ya, apa sih dia itu menyumbang perekonomian terbesar? Kan kalau kita pikir UMKM itu lah yang jualan ya. Nah ternyata
UMKM itu bukan sekedar orang yang jualan kayak yang kita tahu gitu. Itu aku ambil di dinas koperasi UKM dan perdagangan. Tadi alasannya keren banget ya Kak Aulia ya. Nah, kalau boleh tahu Kakak magang di dinas tersebut itu berapa lama Kak? Aku magang itu durasinya 1 semester atau 6 bulan. Oke, magang selama 6 bulan untuk Birugengs atau 1 semester. Nah, Kak, aku ada pertanyaan yang pastinya itu udah ditunggu-tunggu banget sama Birugengs. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak seleksi buat bisa magang di dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan? Nah, kalau ada itu gimana Kak prosesnya? Jadi itu pertamanya itu kalau kita mau ikut MSB yang pasti itu kita harus mendaftar di platform MSB itu sendiri kayak membuat akun dan mengisi data diri dan lain-lain. Setelah itu ketika kita udah buat akun, kita juga harus nunggu nih pendaftaran itu kapan sih gitu kan. Kalau pendaftarannya udah buka baru bisa kita daftar. Persiapannya itu seperti kita persiapan administrasi. Administrasi itu mencakup CV, masuk nilai, sertifikat organisasi, sertifikat prestasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya tuh ikut MSIB itu seru, tapi tuh kebanyakan orang tuh kayak berpikiran ini pasti MSIB ini yang keterima pasti dari mahasiswa-mahasiswa atau university, pasti yang keterima itu dari mahasiswa-mahasiswa yang berada di kota besar, atau mungkin juga banyak yang berpikiran kalau MSIB itu yang keterima bakalan yang IPK-nya tinggi, tapi semua itu salah. Kita itu mendapatkan kesempatan yang sama di MSIB. Yang perlu kita persiapin adalah bagaimana kita menampilkan hal-hal yang baik dan juga yang faktual dan aktual yang di CV kita, serta bagaimana kita memberikan kesan yang baik dan kesan yang menarik di depan mitra kita ketika kita interview. Jadi pertama yang paling harus dipersiapkan itu adalah CV kita, dimana kita menyusun CV dengan baik, CV yang menarik, juga menyusun CV yang di dalamnya berisi poin-poin yang selaras dengan posisi yang kita lamar. Skripsinya cukup ini ya Kak ya, dan persiapannya pun banyak nih, dari mulai dokumen tadi, terus CV banget. Nah, Aulia mau tanya apa lagi nih? Terus berdasarkan hambatan yang disebut tugas bertanggung jawab kakak itu sebagai apa sih? Karena aku kan ngambil sebagai pendampingan UMKM. Terus itu yang pertama ada pendampingan legalitas usaha. Di legalitas usaha sendiri aku mendampingi terkait dengan pembuatan nomor induk usaha, sertifikasi halal dan juga pendaftaran merek. Nah, di situ aku mendampingi UMKM yang misalnya nih ada satu UMKM yang itu sudah berkembang, namun dia itu belum mempunyai sertifikasi halal. Maka dari mahasiswa magang itu harus membantu dia mempunyai sertifikasi halal. Mengapa? Karena sekarang itu UMKM harus mempunyai sertifikasi halal supaya untuk meyakinkan konsumen agar produknya itu dibuat dengan bahan dan juga proses yang halal. Selain itu juga kenapa harus diberikan merek? Karena merek itu kan merupakan sebagian dari hak kekayaan intelektual, di mana hak itu melekat di kita dan harus didaftarkan secara resmi supaya tidak dijiplak oleh orang lain. Kemudian aku juga ada job desk manajemen produk. Manajemen produk itu seperti kayak apa ya? Mendampingi produk itu, kemasan produk. Jadi ada salah satu UMKM yang dia itu sudah cukup berkembang, namun kemasannya belum cukup baik dan menarik, maka dari kita juga harus membantu. Dan itu juga ada catatan laporan keuangan sederhana. Karena di sini aku mengambilnya UMKM, jadi itu pencatatan keuangan itu hanya berupa pemasukan dan juga pengeluaran kas. Jadi nanti kita buatkan tabel, ada 2 tabel, tabel pengeluaran dan juga tabel pemasukan. Nanti itu UMKM bisa itu memasukkan misalnya tanggal 1 dia itu mengeluarkan atau menerima, nanti ditulis di form itu. Jadi di akhir bulan, jadi dia itu lebih gampang. Kalau lebih banyak pemasukannya sudah pasti dia labor. Tapi kalau sedikit, tapi kalau lebih banyak pengeluarannya sudah pasti dia rugi. Kayak tadi tugasnya itu dari mulai pendampingan buat UMKM sampai ini ya Kak, pencatatan laporan keuangan sederhana ya. Wah banyak banget ya kalau ya tugasnya. Nah maksudnya pada saat ke Amel menjalankan tugas tersebut, ada nggak sih Kak struggle atau tantangan yang ada terjadi? Kalau struggle itu banyak ya. Aku anak akuntansi, tapi aku juga diharuskan untuk mendampingi di legalitas usaha itu bukan di bidang keuangan, tapi ada salah satu di mata kuliah pengantar
penata hukum bisnis gitu kan, sama aja sebenarnya kalau kita diaplikasikan ya sama selaras, cuman ya agak shock dikit lah ya kita tugasnya seperti ini. Tapi menurut aku seru karena dari magang itu aku jadi punya skill untuk apa ya, karena diharuskan setiap hari ketemu UMKM dan juga teman-teman yang dulu orang, jadi itu tercipta kayak skill komunikasi dua arah yang baik. Jadi aku pengen merasa, oh seperti ini caranya berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal, begini cara komunikasi dengan orang yang ternyata dia itu beda pendapat sama kita. Dari situ juga lah tercipta kayak skill teamwork, kerjasama. Karena kalau di tempat magangku, misalnya aku mendampingi manajemen produk, misalnya kemasannya kurang bagus, itu juga aku harus komunikasi lagi sama ini temanku yang ada di divisi digital marketing. Aku juga harus komunikasi kayak ini enaknya gimana ya, ini enaknya dibikin seperti apa ya. Dari situlah kayak aku merasa kayak oh ya aku harus bekerja sama dengan teman aku bisa jadi seperti itu. Ya lebih suka ya, aku masalah kalian juga mereka kami hadapi. Lalu kalau udah tahu cara kalian mengatasi tantangan atau struggle itu gimana sih? Pasti yang pertama ya harus update terus ya. Kayak misalnya hari ini kita struggle karena UMKM yang ternyata susah diajak ini diajak diskusi, dan mungkin kita pakai cara lain. Jadi apa ya? Kita lebih mengerti lagi sama dia, atau bersama hati kita mungkin mau ya kerja sama, dia merasa capek. Dan kita juga harus sabar. Dan kita juga harus mengerti orang lain karena kan nggak semuanya harus mengerti diri kita juga harus mengerti orang lain juga kan. Oke, ternyata ini ya Kak, apa ya? Dan banget ya, akhirnya udah bisa selesaikan semua tantangan yang dihadapinya. Nah, kalau udah tahu, apakah program magangnya ini tuh berhubungan langsung nggak sih dengan program studi yang Kak ambil? Berhubungan, tapi hanya di ini di jobdesk pencatatan laporan keuangan. Karena kan di aplikasi kan ada pencatatan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan itu sendiri. Namun karena ini bukan ya, jadi itu nggak bisa dia kamu harus bikin laporan keuangan dari laporan baru bisa pencatatan laporan keuangan bisa kan, karena nggak semuanya juga mulai akuntansi gitu. Yang penting dia sudah tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa sehingga menghasilkan laba atau KUIG. Itu untuk UMKM yang skalanya mikro, tapi beda lagi dengan UMKM yang skalanya menengah. Itu perlakuannya kita ajarkan tentang software akuntansi. Tapi itu yang gratis, karena kan kalau berbayar dia juga nggak mau. Ya, jadi masih nanti mengurangi dari laba dia kan, untuk membayar dari segitu. Beda lagi gitu ya. Nah, tadi kan ternyata kegiatan magang kamu itu linear ya. Ternyata ada linear sama program studi yang diambil. Pastinya ada Kak pengalaman menarik yang nggak dilupain selama magang. Boleh dong ceritain ke Biru Gengs. Pengalaman menarik banget tuh. Aku tuh ketika magang tuh, aku tuh belum, karena aku penempatannya di kota Surabaya, aku tuh belum pernah sama sekali ke kota Surabaya. Jadi ada plus lagi ya. Dari situ tuh aku bingung karena bahasanya juga beda karena walaupun sama-sama Jawa, tapi belum lagi aku harus berinteraksi dengan orang-orang yang di sebelahnya Jawa Timur, kayak orang-orang Madura dan lain-lain gitu kan. Belum lagi aku harus beradaptasi dengan teman-temanku. Tapi yang menarik di Surabaya itu, aku punya teman-teman kan yang menurut aku lebih dari baik lah, baik banget gitu. Itu kayak tiap hari kamu ngasih cerita. Kadang tuh kalau misalnya ya kita komunikasi sama UMKM, tapi tuh dia tuh lupa kalau kita tuh bukan orang Jawa Timur, itu pakai bahasa Jawa Timur. Tahu ya. Nanti temanku yang translate ini tuh artinya gini. Menurut aku tuh itu pengalaman yang nggak bisa dilupain karena itu saat-saat aku nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa gitu ya. Tapi temanku terus kayak di saat kita sama-sama capek magang gitu, siapa lagi yang menyemangati selain teman kita sendiri ya kan, kita sendiri gitu kan. Yang pernah dilakukan juga laporan-laporan magang yang bikin aku pusing kan, tapi akhirnya selesai karena ya itu kemampuan dari teman-temanku, semangat dari teman-temanku. Oke, tadi tuh menarik sekali ya Biru Gengs pengalaman yang kalian lihat sih, betul sekali. Nah, kalau udah tahu benefit yang kakak dapat itu selama magang apa aja nih Kak? Benefit dapatnya ini di luar dari BPK
Karena kalau kita mengikuti MSIP itu kan kita sudah pasti mendapatkan BPKB itu bantuan biaya hidup. Namun jangan dilihat dari itunya, karena sama aja kita dapat BPK, tapi kita mendapatkan pendapatan di luar kota ya sama aja kita pakai uang tersebut. Tapi manfaat yang paling aku dapetin itu yaitu pertama skill komunikasi luar. Karena mau kita sekitar apapun, tapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya orang lain tidak bakal ngerti kita mau apa sih. Dia maunya apa sih? Iya. Dan yang kedua itu teamwork, kerjasama tim. Kalau kita nggak mengasahnya itu dari sekarang, kita tuh bakal jadi orang Indonesia. Kamu tuh harus ngerti aku. Kita lagi capek nggak mau terima kerjaan. Jadi itu dari bagian itu aku jadi tahu, oh kerjasama tim itu seperti ini. Kalau teman aku lagi capek, aku juga harus ngerti dia sampai dia nggak capek, sampai kita sama-sama enak lagi kerjanya gitu. Dan itu pastinya skill akuntansi ya. Karena dari situ aku tahu tentang pencatatan laporan sederhana untuk UMKM, dan juga aku mikirin gimana sih bikin catatan laporan yang biar UMKM itu ngerti gitu. Terus ngajarin cara memakai website juga atau software, gimana sih biar dia ngerti gitu. Terus skill fit yang banyak banget ya, yang dapat pasti selalu lulus apalagi pas masuk dunia kerja. Nah, boleh nggak Kak Amel minta kasih motivasi buat teman-teman birobank yang ingin ikut pengembangan seperti kakak? motivasi aku buat teman-teman yang mau ikut MSIP, tolong jangan pesimis duluan. Soalnya kalian harus mencoba, jangan pernah berpikiran aku tuh dari universitas pinggiran atau aku bukan dari universitas terkenal atau negeri. Kita itu punya kesempatan sama di MSIP itu, semuanya sama, semuanya punya peluang yang sama. Kalian yang perlu kalian siapin adalah persiapan CV sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Karena dari MSIP itu tidak melihat kalian dari universitas mana, IPK kamu berapa, nggak dilihat. Yang dilihat itu dari CV. Jadi jangan patah semangat. Terus mencoba MSIP. Kalau misalnya nyoba gagal nggak apa-apa, coba lagi sampai benar-benar kalian bisa menjadi MSIP. Oke, kamu gimana? Tertarik gak ikut MSIP? Oke, benar banget, karena yang benefit yang aku juga banyak banget ya Kak Aulia ya. Dan tadi kita juga udah dengar pengalaman-pengalaman yang menarik dari Kak Amel. Oke teman-teman, itu pembahasan kita bersama Kak Amelia mengenai tantangan, peluang, tantangan, dan cara sukses mengikuti MSIB. Dan tadi kita udah lebih banyak dari mulai apa itu MSIB, bagaimana prosesnya, dan benefitnya. Dan pastinya kita juga dapat insight berharga nih dari Kak Amel yang udah berbagi pengalaman yang menarik dan motivasi yang luar biasa. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini mengenai program MSIB bersama Kak Amelia. Sebelumnya terima kasih ya Kak Amel sudah meluangkan waktu untuk sharing podcast ini. Terima kasih banyak Kak Amel. Dan bisa berbagi informasi dan pengalaman seputar program MSIB ini. Iya. Oke, Biru Gengs, jangan lupa pantengin terus podcast ini karena kita bakalan kasih video-video yang bakalan seru baik mengenai akademik maupun non-akademik yang ada di UPS Tegal. Sebelumnya aku mohon maaf sama Aulia, barangkali ada salah-salah kata nih ke Kak Amelia. Dan ya oke, saya Aulia. saya Yusria. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.